Halo rekan-rekan ASN semuanya, selamat datang di Podcast Santai Kelompok 3, Bapakes Cikarang Angkatan 3 tahun 2026 pada malam hari ini. Hari ini kita akan bahas sosok yang sering banget muncul di media sosial, di berita. Beliau tuh sering pakai topi lusuh, bawa kamera, tapi ternyata beliau itu seorang panglima pembangunan Indonesia. Ada yang bisa tebak siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Basuki Hadi Mulyono. Pak Bas lahir di kota Surakarta pada tanggal 5 November 1954. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang tentara angkatan darat, sehingga Basuki kecil sering berpindah-pindah mengikuti tugas ayahnya. Setelah memperoleh gelar sebagai insinyur di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada usia ke-25 tahun, Pak Bas melanjutkan karirnya di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian, ia melanjutkan studinya dan berhasil meraih gelar Master dan Doctor of Civil Engineering di Universitas Colorado pada usia ke-35 tahun. Wih, keren kali ya! Setelah itu, Pak Bas naik pangkat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum, sampai akhirnya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri PUPR. Basuki Hadi Mulyono diketahui menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada periode 2014-2019. Terus kembali menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejak 2019. Sudah ada teman-teman hebat yang hadir di sini juga, teman-teman narasumber calon ASN yang profesional. Hai, kita sapa dulu gimana kabarnya teman-teman semua. Halo, Hai, kabar baik. Halo semuanya. Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, kita sapa satu-satu dulu ya. Hai Kak Fahri, di sini ada Kak Fahri. Hai Kak Fahri. Halo. Oke. Semuanya. Hai Kak Eka Maliana. Halo semuanya. Oke, hai ada Kak Linda. Hai Kak Linda. Halo. Dan ada Kak Susi Eka. Hai Kak Susi. Halo semuanya. Wah, mantap-mantap banget nih narasumber pada malam hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita nih pilih Pak Basuki sebagai tokoh panutan pada kelompok kita. Kenapa sih harus beliau? Kalau kita lihat profilnya di video tadi, Pak Bas ini benar-benar definisi kompeten. Bayangin aja, S2 dan S3-nya beliau ini ngambil Civil Engineering di Colorado State University. Dan beliau berhasil lulus dengan predikat cum laude. Jadi beliau bukan menteri titipan, tapi benar-benar tumbuh dari bawah di PUPR. Beliau tahu persis masalah dari nol. Setuju banget. Kalau menurut saya juga kompetensi Pak Bas ini juga kelihatan jelas dari nilai akuntabel beliau ya. Kita ingat kasus besar seperti lumpur Lapindo, waktu itu situasinya tuh kompleks, tekanannya luar biasa dan sorotan publik sangat tinggi. Di situ Pak Bas ditunjuk langsung sebagai komandan lapangan dan benar-benar standby 24 jam 7 hari seminggu. Itu gimana ya? Kebayangkan tekanannya kayak gimana gitu. Tapi beliau tetap hadir, turun langsung dan memastikan semuanya itu tertangani. Buat saya ini bukan sekedar menjalankan tugas, tapi bukti tanggung jawab dan dedikasi yang nggak main-main dari seorang pejabat negara. Oh, keren ya. Keren sih, keren. Tapi kalian tahu nggak sih guys, ada bagian paling seru dari Pak Bas ini sendiri, yaitu dari sisi adaptifnya. Beliau tuh pernah bilang kalau kerja di PUPR itu nggak bisa dengan gaya musik slow, jadi harus dengan rock and roll gitu. Sesuai sih dengan beliau kan sering disebut-sebut sebagai anak band yang jadi menteri ya. Nah, jadi maksudnya tuh dengan bekerja yang satset dengan cepat gitu, harus keluar dari zona nyaman. Wow, rock and roll ya Kak ya. Gimana tuh rock and roll maksudnya? Contohnya tuh dia pernah berani bikin terobosan untuk lelang dini di kuartal 4. Itu tujuannya supaya proyeknya dia tuh nggak numpuk tuh di akhir tahun. Itu kan menunjukkan banget tuh kalau beliau kerjanya satset. Nah, dari sisi harmonisnya juga, beliau tuh cair banget orangnya.
seperti yang sering muncul di media sosial ya. Sering kita lihat beliau muncul dengan kamera ikoniknya, kemudian beliau suka main drum seperti itu. Terus beliau juga tuh sebagai pemimpin nggak kaku sama protokol. Jadi beliau itu tetap asik gitu. Jadi kalau kerja itu tuh jadi enak tapi tetap produktif. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin dampaknya langsung ke masyarakat, menurut saya itu justru disinilah nilai berorientasi pelayanan Pak Bas itu paling kerasa. Dalam waktu yang relatif singkat, itu ribuan kilometer jalan nasional dan jalan tol itu berhasil dibangun. Jadi bukan cuma soal jalan yang mulus buat lewat, tapi efeknya itu kemana-mana, logistik jadi lancar, ekonomi daerah bergerak, dan mobilitas masyarakat itu makin mudah. Belum lagi pembangunan puluhan bendungan. Ini bukan sekedar proyek beton, tapi dampaknya itu nyata banget buat ketahanan pangan dan pengendalian banjir. Yang saya apresiasi itu Pak Bas itu nggak cuma fokus bangun yang kelihatan megah di pusat, tapi benar-benar membangun Indonesia dari pinggiran. Dan menurut saya inilah wujud nyata pembangunan yang sejalan dengan semangat nawacita, menghadirkan negara sampai ke daerah yang selama ini kurang tersentuh. Wow, mantap. Iya, mantap. Dan jangan lupa juga nih teman-teman, kalau kita lihat dari nilai kolaboratifnya. Nah, Pak Bas ini sukses loh bawa Indonesia jadi tuan rumah Simposium Internasional Bendungan atau ECO. Nah, beliau itu merangkul dari semua berbagai pihak. Dari akademisi sampai kontraktor dibuat kerja bareng sama dia. Gokil nggak tuh guys? Mantap banget Kak. Mantap Mantap kan? banget sih, gokil Iya emang Pak Bas tuh. ini. Oke. Nggak Keren sih, salah Pak Satu Bas. hal lagi kita nih. milih Pak Bas ya. Iya, nggak salah. Terus satu hal lagi nih yang paling menyentuh buat saya itu adalah nilai loyalnya. Nah, beliau ini punya prinsip. Prinsipnya itu sepi ing pamri, rame ing gawe. Nah, tahu nggak teman-teman artinya itu apa Apa tuh? tuh Kak? Apa tuh? Apa tuh? Nggak tahu ya, Bahasanya nggak bahasa tahu. Jawa kayaknya ya. Iya, bahasa Jawa. Nah, itu artinya banyak kerja, nggak banyak pamrih atau cari panggung. Kesetiaannya pada negara itu murni lewat kerja nyata, bukan lewat kata-kata manis di podium. Asik. Nah, gitu kan, Mantap. mantep itu. Kalau Keren kata banget anak zaman kita. sekarang nggak pansos ya. Aha, Iya, ya betul. Wah, keren-keren nih. Dengar cerita dari kalian semua, kita jadi makin yakin ya kalau Pak Basuki ini emang the right man on the right place ya. Bener nggak? Betul. Benar sekali. Terakhir nih, ada nggak pesan-pesan singkat buat kita semua sesama CPNS dari seorang sosok Pak Basuki Hadimulyono dari teman-teman? Kalau pesan dari saya sih, sebagai ASN, kita jangan berhenti belajar. Kejar terus kompetensi sampai maksimal. Oh, mantap. Mantap sih pesannya. Kalau dari aku, kita tuh harus jadi ASN yang tetap asik ya, tapi tetap kinerjanya tetap tinggi. Jangan cuman asik doang, terus cuman maunya happy-happy doang, tapi kinerjanya harus keluar tuh, nyata gitu. Asik ya. Tuh. Asik. Kalau saya sih, kita kan ASN ya. Jadi tugas kita itu melayani masyarakat, bukan dilayani. Kita harus ingat jabatan itu adalah amanah. Kalau kita bekerja dengan niat melayani, hasilnya pasti lebih bermakna. Asik, mantap. Siap, mantap. Ya, mantap. Nah, terus kalau dari saya itu berkaca dari Pak Bas ya. Jadi dapat saya tarik sebuah kata-kata indah nih. Asik. Tetaplah rendah hati. Asik. Tetaplah rendah hati walaupun jabatan sudah tinggi. Mantap. Bener banget tuh Kak. Mantap banget nih side dari para narasumber hari ini. Ini obrolan singkat kita tentang nilai berakhlak ya dari Bapak Basuki Hadimulyono. Semoga kita semua bisa meneladani semangat rock and roll-nya beliau dan semangat untuk terus aktif dalam berproses selama menjadi ASN yang profesional. Dan di sini saya Anissa Vicky dan rekan-rekan saya pamit untuk menutup podcast pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah menyampaikan semua pendapatnya pada malam hari ini. Kita jargon dulu ya. ASN berakhlak. Boleh. Bangga. Melayani bangsa. Yeay, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Sukses Terima terus. kasih.